Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Naya. Nomor induk mahasiswa 1714192, kelas Ekonomi Syariah 6C. Di masa yang pertama itu ada karakter. Karakter adalah sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini, calon debitur tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau dan memberikan kredit itu benar-benar dapat dipercaya. Terus keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerja maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi maupun sosial standingnya. Lalu kedua itu ada capacity. Capacity itu untuk melihat kemampuan dari si calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkannya. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Lalu yang ketiga itu ada kapital. Kapital itu biasanya bank tidak akan memberikan biaya usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, kapital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Lalu yang keempat ada collateral. Nah, collateral ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Nah, fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Lalu yang kelima ada condition. Dalam penelitian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya memberikan kredit untuk sektor tertentu. Lalu kita ke 7P. Yang pertama itu ada personality. Nah, personality ini menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Nah, yang kedua itu ada party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Nah, yang ketiga ada purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Nah, tujuannya itu pengambil kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau berdagang. Lalu yang keempat ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di mana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah. Nah, yang kelima itu finance, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Nah, yang keenam itu ada
profitability. Itu yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Nah, profitability itu diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat. Nah, lalu yang terakhir itu ada protection. Protection itu tujuannya untuk bagaimana menjaga kredit yang diluncurkan oleh bank tetapi melalui suatu perlindungan, dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Dan adapun penilaian kredit dengan studi kelayakannya meliputi yang pertama aspek hukum, kedua aspek pasar dan pemasaran, ketiga aspek keuangan, keempat aspek operasi atau teknik, kelima aspek manajemen, yang keenam aspek ekonomi atau sosial, dan yang terakhir yang ketujuh itu aspek AMDAL. Saya akan menjawab soal nomor 2, yang di situ kan Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan. Nah, deposito jangka waktunya 3 bulan kan. Nah, lalu pada bank dengan nominal 300 juta. Nominalnya sudah 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun. Nah, bunganya nih, bunga 10% per tahunnya kan. Dan dikenakan pajak 15%. Nah, pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima Kalisa selama di jangka waktu 3 bulan. Nah, ini ditanyanya bunga yang dibayar bank setiap bulannya dan bunga yang diterima Kalisa jangka tertentu. Nah, jawabnya di sini sudah ada. Nah, jawab di sini ada bunga 10% dikali 300 juta dari nominal, terus dikali 1 bulan, dibagi 12 bulan per tahun. Nah, hasilnya itu 2.500.000. Nah, lalu pajak di sini 15% dikali 2.500.000 dari ini. Nah, hasilnya itu 375.000 dikurangin. Nah, hasilnya 2.125.000. Ini itu hasil bunga hasil bersih. Nah, jadi bunga yang dibayar bank tiap bulannya itu 2.125.000. Nah, lanjut. Lalu bunga dikali 10% dikali 300 juta dikali 3 bulan dibagi 12 sama dengan hasilnya 7.500.000. Nah, lalu pajak 15% dikali 7.500.000 sama dengan hasilnya itu 1.125.000. Nah, dikurangin jadi hasilnya itu 6.375.000 rupiah. Nah, jadi bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan sebesar 6.375.000. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Nah, tujuan dari manajemen pemasaran yang pertama itu untuk mendapatkan riset pembeli atau konsumen. Yang kedua, agar dapat mengembangkan produk. Yang ketiga, untuk komunikasi terhadap konsumen dan promosi ke konsumennya itu lebih mudah. Nah, selanjutnya itu manajemen pemasaran berfungsi sebagai strategi distribusi. Terus fungsinya itu untuk menetapkan harga dari produk dan pemberian pelayanan pada konsumen.
Nah, lalu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran yang pertama itu ada konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang didapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi, orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Yang kedua, ada konsep produksi. Nah, menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik, di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan menampilkan yang terbaik atau menarik. Konsep yang ketiga itu ada konsep penjualan, menyatakan bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja atau apa adanya, organisasi itu harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. Lalu yang keempat itu ada konsep pemasaran, menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran, serta memberikan kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Nah, lalu yang kelima itu ada konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, keinginan pasar, dan tetap memberikan kepuasan serta tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Lalu yang keenam itu ada konsep pemasaran global. Nah, dalam konsep ini, manajer eksekutifnya harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis, di mana tujuan akhirnya ialah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan memberikan yang terbaik dan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.